Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, good morning bagi kita semua. Senang ketemu dengan Bapak Ibu pagi hari ini. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Melihat anak cucu kita yang diberkati Tuhan. Melihat anak cucu kita hidup dalam kebenaran. Itu tema yang saya akan bawa kepada kita pada hari ini. Bagaimana kita sangat penting melihat anak cucu kita hidup dalam kebenaran. Nah, saudara yang saya kasihi, saya akan bacakan dalam kitab Ulangan pasal yang keempat. Tapi ayat pembukaan saya kasih pada 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara, ini suratan Yohanes kepada murid-muridnya, bahwa sukacita Yohanes terbesar adalah ketika dia melihat, ketika dia mendengar bahwa anak-anaknya hidup di dalam kebenaran. Anak-anak rohani, anak-anak fisik kita. Saudara, makanya saya buat temanya melihat anak cucu hidup dalam kebenaran. Sangat penting ini menjadi hal yang menguatkan kita, orang-orang tua, semangat hidup. Betul, hidup kita ini akan berakhir, kita akan masuk kepada yang namanya tua dan meninggal dunia. Masalahnya adalah apakah yang kita wariskan. Kitab Amsal berkata orang baik mewarisi yang baik kepada anak cucunya. Berarti orang yang tidak baik tidak mewariskan apa-apa kepada anak cucunya. Saya rindu sekali setiap kita orang-orang tua yang mendengarkan tayangan ini. Sangat-sangat setuju apa yang dikatakan Yohanes. Kita siap-siap aja meninggal kapan? Karena kita sudah dalam Tuhan Yesus. Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi bagi kita, kalau kita dipanggil Tuhan mati, ya itu adalah keuntungan. Karena kita percaya kita menerima hidup kekal. Kita tidak lagi ada dalam dunia yang penuh dengan penderitaan, kesulitan, ratap tangis. Tetapi yang menyedihkan kita orang tua ketika kita mau meninggal. Pengalaman saya lah ya, ketika mau mati, saya merasakan yang paling saya pikirkan itu adalah bagaimana anak-anakku. Apakah mereka siap kami tinggalkan? Apakah mereka siap kutinggalkan? Maka sangat memotivasi tema hari ini. Melihat anak cucu hidup dalam kebenaran. Sekaya-kayanya anak cucu kita, kalau mereka tidak hidup dalam kebenaran, betapa menderitanya hidup orang tua itu. Betapa sedihnya. Katakanlah mereka kaya raya, pejabat, tapi mereka hidup korupsi, di penjara. Kemudian mereka hidup dengan narkoba, berpoya-poya. Kemudian ada yang hidup di dalam free sex, seks bebas. Kemudian mereka hidup tidak mengenal Allah, tidak beribadah. Tidak takut akan Tuhan, tidak takut berbuat dosa. Ini adalah PR orang tua. Maka PR orang tua yang paling penting adalah menanamkan kepada anak-anaknya takut akan Tuhan. Tanamkan sama anak cucu takut akan Tuhan. Ini penting sekali. Takut akan Tuhan itu artinya adalah menghormati Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya adalah takut berbuat dosa. Takut akan Tuhan itu artinya mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15, mengasihi Tuhan itu artinya melakukan perintah Tuhan. Ini yang menjadi poin penting bagi kita orang tua. Kita dulu orang tua yang memberi teladan. Pengaruh yang terbaik kepada anak cucu adalah teladan hidup. Teladan hidup artinya apa? Duluan kita yang melakukan firman Tuhan, baru anak-anak itu akan melihat dan melakukan apa yang mereka lihat. Kalau kita orang tua, papa mama takut akan Tuhan, takut berbuat dosa, takut melanggar peraturan-peraturan Tuhan, maka anak-anakmu juga akan sama
takut akan Tuhan. Ingat, tidak jauh buah jatuh dari pokoknya. Sehingga yang paling utama bagi kita orang tua, adakah di hatimu punya kerinduan anak-anakmu tuh naik waktu demi waktu, bukan turun. Ada orang menggunakan hidup ini. Dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15, ayat 16 dikatakan, perhatikanlah kebiasaan hidupmu sehari-hari. Perhatikanlah kebiasaan hidupmu, bagaimana hidupmu sehari-hari. Waktu ini adalah waktu yang jahat. Dalam Efesus 5, 15, 16 itu waktu yang jahat, maksudnya adalah itu disebut dengan poneros dalam bahasa Ibrani. Poneros artinya adalah ada orang menggunakan waktu, tapi hidupnya makin lama makin tidak berkualitas. Hidupnya makin menurun, hidupnya tidak berbobot, hidupnya tidak menjadi teladan. Harusnya kita orang tua, apa arti uban? Uban saya ini banyak, uban Bapak Ibu juga mungkin sudah mulai ada. Uban itu dalam kitab Amsal dikatakan berhikmat. Uban itu melambangkan orang yang memberikan teladan hidup. Sehingga semakin tambah waktu kita hidup di dunia ini, semakin tambah usia, semakin tambah kita menjalani waktu ini, maka kita semakin berkualitas, semakin berbobot. Cara kita ngomong, cara kita menggunakan waktu, cara kita menggunakan keuangan, cara kita hidup sehari-hari, perbuatan kita sehari-hari. Ada orang semakin lama semakin menurun. Itu yang disebut jahat, poneros. Sehingga waktu yang digunakan dia itu tidak menguntungkan dia. Sebaliknya dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan adalah, hendaklah engkau hidup sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Sempurna di situ dalam bahasa Yunaninya adalah, itu disebut, maaf tadi juga itu bahasa Yunani ya, poneros, dan ini adalah juga teleios. Dalam bahasa Yunani artinya adalah semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, hidup orang itu semakin berkualitas, semakin bersinar. Cara dia bicara, cara dia bekerja, cara dia hidup sehari-hari. Terlebih dia jadi teladan bagi anak-anaknya, teladan bagi sekelilingnya, teladan bagi generasi muda, generasi yang di bawah kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak hari ini, ayo bangkit, gunakan waktumu yang ada. Jangan mengeluh, jangan menyalahkan, jangan menuntut. Itu prinsip pribadi saya. Saya tidak mau mengeluh, saya tidak mau menyalahkan, saya tidak mau menuntut. Yang mau saya lakukan adalah saya mau berubah. Perubahan dimulai dari saya. Baik memimpin gereja dengan jemaat 2000 lebih yang beribadah setiap hari minggunya. Anak-anak saya ada 2 orang, ada istri saya. Ada usaha yang kami pimpin. Ada Yayasan Betel Sumatera yang lagi saya pimpin, saya sebagai ketua yang dipercayakan Tuhan. Yang saya lakukan adalah, Tuhan ubahlah saya, supaya lewat perubahan hidup saya, sekitar saya berubah. Jadi saya tidak menuntut orang berubah, saya memacu, memotivasi hidup saya bangkit untuk berubah. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak supaya Bapak Ibu punya satu kerinduan, melihat anak cucumu better and stronger. Melihat anak cucumu lebih baik dari kita. Melihat anak cucu itu lebih kuat dari kita. Betul, dalam pernikahan saya ada banyak kesalahan, ada banyak pertengkaran yang kami lewatin masa lalu. Ada banyak kebodohan. Kerinduan saya adalah anak-anak saya tidak perlu masuk kepada kebodohan kami. Nggak perlu harus banyak bertengkar. Nggak perlu harus saling menuntut dan menyalahkan. Maka apa yang saya lakukan? Saya upgrade diri saya, level up, naik ke atas. Sehingga saya mempertunjukkan kepada mereka saat ini, tidak menuntut mereka, tidak ada suara nada yang tinggi, tidak bertengkar. Saya minta kasih karunia Tuhan oleh kuasa Roh Kudus.
supaya hidup saya menjadi contoh teladan di sisa waktu hidup ini. 1 Petrus 4 ayat 2 dikatakan, gunakanlah di sisa waktu hidupmu untuk Tuhan, bukan untuk dunia. Saya nggak tahu berapa tahun lagi saya hidup, Bapak Ibu nggak tahu berapa tahun lagi hidup, tapi gunakanlah di sisa waktu hidup ini untuk level up, wake up, bangkit menjadi terang dan garam dunia, dimulai dari keluarga, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Itu yang menjadi kerinduan saya. Kita orang tua sadar banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kebodohan. Saya kalau ingat berantem dengan istri saya, cekcok, bertengkar, adu mulut, maki-makian. Kalau saya ingat, aduh bodoh saya. Saya sampai begini, bodoh. Kenapa kata-kataku sampai menyakiti istriku? Nah, kebodohan yang pernah kulakukan, aku tidak mau lakukan lagi. Kegagalan yang pernah Bapak Ibu lakukan, jangan lagi lakukan supaya anakmu tidak melakukan kegagalan yang sama. Setiap kita pernah masa gelap, masa buruk, masa salah. Tapi kalau kita mau belajar, hidup ini belajar seumur hidup. Gak ada orang yang langsung pintar. Gak ada orang anak Tuhan yang langsung hidupnya kayak Yesus. Gak ada. Siapapun itu, pastilah pernah dia jatuh bangun. Salah, silap, pasti pernah dia melakukan dosa, pelanggaran. Tetapi ini yang perlu kita pelajari dari kitab Ulangan pasal yang keempat ini. Apa yang diingatkan oleh Musa kepada generasi baru, kepada generasi Yosua, generasi pengganti dia. Ulangan 4 ayat 1, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ayat 2, Ulangan 4, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ayat 3, matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Bapak Ibu, ini cerita bagaimana Musa menyadari bahwa dia tidak lama lagi akan meninggal dunia. Tentu dia di usia yang sudah mulai makin menua, usianya yang semakin tua. Saudara, bagaimana dia sadar bahwa dia perlu mewariskan hal-hal penting. Dia mengingatkan kepada generasi baru di bawahnya, mana yang harus dilakukan, mana yang harus tidak dilakukan. Dia mengingatkan di ayat 2, jangan mengurangi, jangan menambahi hukum Taurat atau firman Allah. Kita gak boleh menambahi atau mengurangi firman Tuhan. Dan dia mengingatkan berulang-ulang, jangan menyembah patung-patung, Baal-Baal, dewa-dewa, berhala-berhala. Dia mengingatkan berulang-ulang, jangan jatuh dalam percabulan. Dia mengingatkan berulang-ulang untuk percaya kepada Allah yang Esa, Allah yang satu. Jangan percayai lagi ada Allah lain selain Allah. Selain Tuhan yang mereka percaya, tidak boleh menyembah patung, dewa-dewa, bentuk manusia atau bentuk hewan, bentuk apapun. Berhala itu artinya adalah ada saingan Tuhan, pembanding Tuhan dalam hidup orang pada waktu itu. Berhala modern. Sekarang mungkin kita gak menyembah patung, tidak menyembah dewa-dewa, arwah-arwah. Ya masih ada juga orang Kristen mungkin masih percaya kepada arwah-arwah mati, percaya kepada apa kata Opung Mula Jalina Bolon, keyakinan-keyakinan yang sudah sinkritisme, yaitu yang salah. Tapi kebanyakan orang Kristen sekarang jatuh di dalam penyembahan berhala modern. Contoh, handphone ini menjadi berhala dia.
Karena handphone ini digunakannya membuat dia tidak lagi berdoa, tidak lagi baca Alkitab, scroll, asik-asik sosial media, nggak lagi belajar, tidak lagi beribadah, tidak lagi dengar firman Tuhan, tidak ada waktu doa. Ini berhala. Hobi bisa berhala. Hobinya pergi jalan sini, hobinya pergi nongkrong ke sana. Hobi juga bisa jadi berhala. Berhala itu artinya adalah sesuatu yang lebih tinggi dari Tuhan. Itu berhala. Segala sesuatu yang nilainya lebih tinggi dari Tuhan, itu berhala. Bukankah kita sepakat Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesuslah yang tertinggi dalam hidup kita. Dialah yang menjadi pusat hidup kita. Oleh karena itu saya sangat terkesimak, saya membaca mengulang-ulangi apa yang disampaikan Musa dalam kitab Ulangan. Betapa dia seriusnya mengingatkan generasi berikutnya. Musa itu mengalami masa-masa 40 tahun dia di Mesir, 40 tahun dia di pelarian, 40 tahun dia di dalam perjalanan. 120 tahun usia Musa. Dia sadar waktunya akan tiba untuk meninggalkan dunia ini. Dan dia terus mengingatkan generasi di bawahnya, jangan lakukan penyembahan berhala, jangan bersungut-sungut. 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan, karena orang Israel bersungut-sungut, mereka dibinasakan di padang gurun. Karena orang Israel hidup dalam percabulan, mereka dibinasakan. Karena orang Israel hidup penyembahan berhala, mencobai Tuhan, mereka dibinasakan. 1 Korintus 10 ayat 5-10 jelas diterangkan bahwa semuanya apa yang pernah dilakukan oleh orang Israel menjadi peringatan bagi kita. Mesir itu melambangkan hidup lama, perbudakan. Tanah perjanjian itu melambangkan hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Maka nasihat firman Tuhan ini diingatkannya terus kepada orang Israel. Supaya mereka tidak melihat murka Tuhan kepada mereka. Amarah Tuhan kepada mereka. Orang Israel itu sudah melihat mujizat. Mereka sudah lihat laut terbelah. Mereka sudah melihat bagaimana mujizat demi mujizat. Mereka makan dipelihara dengan mana. Mereka hidup dengan mujizat demi mujizat. Ada tiang awan, ada tiang api yang menuntun mereka. Dalam perjalanan di padang gurun itu ada air pahit dimarah jadi manis. Ada banyak mujizat yang dipertontonkan Tuhan. Tapi mereka tetap mau menyembah patung-patung. Maka Tuhan sangat marah. Mereka mulai merendahkan Allah. Mereka mulai lari ke dewa-dewa lain. Pesan moral bagi kita. Bagaimanapun keadaan kita saat ini. Saya hanya mau katakan, yakinilah Tuhan Yesus nomor 1 dalam hidup kita. Jangan ada saingan-saingan dunia ini. Khususnya uang. Ada banyak orang karena uang, karena harta. Tidak punya waktu ibadah, tidak punya waktu berdoa, tidak punya waktu saat teduh. Mereka berkata, I have yang dona mengatur portibion. Uangnya mengatur dunia ini. Dan banyak orang akibatnya tidak lagi beribadah, tidak lagi berdoa. Atau beribadah tapi pikirannya bukan ke Tuhan. Dia lupa bahwa dia satu waktu akan meninggalkan semua apa yang dia cari. Dan dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya. Saudara yang saya kasihi, kalau ingin melihat anak cucu hidup dalam kebenaran, kitalah orang tua mengajarkan kepada anak-anak. Aku rasa tidak salah kalau mereka masa kecil-kecil, masih umur 4-5 tahun, di bawah 12 tahun, agak ada tekanan paksa tanda kutip. Supaya keadaan itu jadi terbiasa mereka baca Alkitab. Memaksa anak makan kan bagus. Kalau anak nggak makan-makan, kurus, sakit, mati. Jadi ada bagusnya Bapak Ibu menanamkan sejak kecil mereka baca Alkitab. Karena firman itu adalah makanan rohani.
Kita nggak hidup kalau nggak makan makanan yang kita makan tiap hari 3 kali sehari. Nah, makanan rohani itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus kita makan tiap hari. Walaupun kadang-kadang kita nggak terlalu mengerti semuanya firman Tuhan, percayalah tidak ada firman Tuhan yang jatuh sia-sia. Tidak ada air hujan yang jatuh sia-sia. Tidak ada firman Allah yang sia-sia yang kita baca. Terlebih ketika kita suatu waktu sakit, dan terlebih waktu kita ada di ICU, kita nggak ada lagi kiri kanan mengenal kita. Firman yang kita baca itulah yang akan menolong kita di ICU itu. Ada kalanya kita nggak bisa lagi dijenguk orang. Kita hanya sendiri terbaring sakit. Saya mengalami itu. Fase-fase di mana orang nggak mengerti saya. Anak-anak saya pun sama istri saya pun nggak paham dengan sakit yang kualami. Hanya saya dengan Tuhan. Firman yang di otak alam bawah sadar saya itu menolong saya. Walaupun tidak instan Bapak Ibu. Tapi saya sembuh, saya sehat. Saya bisa berkhotbah. Itu di fase-fase saya mau mati. Saya bersyukur kalau hari ini hidup. Makanya saya tidak mau lagi main-main melayani Tuhan. Saya sangat sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya sangat sungguh-sungguh mengasihi istriku dan anak-anakku. Karena bagi saya, tahun 2020 itu tahun kematian bagi saya. Artinya tanda kutip harusnya saya mati di situ. Kalau ini bisa saya lewati 2024 masuk 25. Bisa saya lewati, itu kasih karunia. Kasih karunia. Sehingga saya tidak perlu lagi bermain-main dengan waktu, menyanyiakan waktu, no way. Saya mau sungguh-sungguh, saya mau serius. Dan bukan hanya anak fisik saya, anak-anak rohani saya. Sekarang ini saya sedang mengupgrade mereka untuk menjadi pemimpin ke depan 5 tahun ke depan. Maka anak-anak rohani saya tanya, kau mau jadi apa 10 tahun ke depan? 5 tahun ke depan kau jadi apa? Skill apa yang kau kembangkan? Apa yang kau bayangkan dirimu? Karena kalau enggak membayangkan aja pun enggak sanggup, enggak mungkin jadi. Kita kan harus memikirkan apa tentang kita, itulah jadinya. Apa yang kupikirkan tentang saya, itulah saya jadinya. Anak-anak saya pun begitu secara fisik, Hani dan Jamie. Bayangkan kau mau jadi apa 5 tahun ke depan. Pikirkan, gambarkan. Doakan, imani, jadi. Demikian juga anak-anak rohani. Tentu yang mau menyerahkan hidupnya. Yang nggak mau ya kita nggak bisa paksa. Saya akan punya impian sama anak-anak rohani ini, kelak mereka jadi seorang pengkhotbah, pengusaha, seorang yang berpotensi tajam, skill, berkarakter Kristus, berpikiran Kristus, berperilaku Kristus. Semampu saya menasihati mereka berulang-ulang. Supaya mereka berhati-hati jangan hidup dalam perzinahan, hidup dalam percabulan. Karena orang Israel itu salah satu mereka dosa terbesar mereka adalah hidup dalam percabulan. Hidup dalam percabulan. Mereka kawin mengawinkan, mereka hidup dengan sembrono. Maka saya berharap anak-anak rohani saya, anak-anak fisik saya, pacaran kudus supaya pernikahanmu kudus. Jauhi pencobaan, gak ada yang kuat. Bagaimana caranya? Saya hanya ajarkan takutlah akan Tuhan. Kalau anak-anak saya takut bapaknya gak bisa nampak di mana-mana. Tapi kalau takut akan Tuhan, dia tahu Tuhan ada di mana-mana. Sehingga dia takut dimanapun buat dosa. Karena apa? Karena dia mengasihi Tuhan. Jadi saya tidak menyakiti hati istri saya. Kenapa? Karena aku mengasihi istri saya. Kenapa aku gak mau bentak dia? Oh bisa, bentakan dia aku balas 2 kali lipat lebih kuat, bisa. Tapi aku tidak mau itu. Kenapa? Karena aku mengasihi dia. Karena aku mengasihi dia, aku tidak mau menyakiti dia. Aku mengasihi anak-anakku, aku tidak mau menyakiti dia, mereka. Aku mengasihi Tuhan, aku tidak mau menyakiti hati Tuhan. Bagaimana cara menyakiti Tuhan? Dengan cara melanggar perintah Tuhan, kita menyakiti hati Tuhan. Bukankah karena dosa manusia maka dia disalibkan? Karena pelanggaran Adam dan Hawa maka dia disalibkan. Dosa itu ditebus dengan nyawa. Pesan penting bagi kita. Jadilah Bapak Ibu yang mengajarkan kepada anak-anak takut akan Tuhan. Nah kalau kita lihat pada ayat yang ketiga dibilang begini.
Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Baal Peor ini adalah cerita iblis atau dewa-dewa, patung-patung. Jadi orang-orang Israel sebagian menyembah Baal Peor, dewa-dewa, patung, iblis. Dan apa yang terjadi? Mereka dipunahkan, dikatakan Allahmu telah memunahkan, dipunahkannya orang-orang yang menyembah patung-patung. Dengar Bapak Ibu yang saya kasihi, beda orang yang menyembah Tuhan dengan orang yang tidak menyembah Tuhan. Ini yang semestinya ya. Jangan lihat yang realitanya ada orang ibadah, ada orang melayani, hidupnya brengsek kok, kacau kok, miskin kok, susah kok. Peminta-minta, peminjam-minjam gak bayar lagi, hidup perzinahan lagi. Please, itu gak contoh yang akurat di Alkitab. Itu mungkin ada terjadi. Dia gak memberikan kesaksian hidupnya sesuai dengan firman Allah. Yang benar itu begini dalam ayat yang keempat. Dikatakan pada ayat yang keempat. Pada ayat 4, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ayat 4, Allah berfirman. Pada ayat 3, orang yang menyembah dewa-dewa, patung-patung, menyembah dunia ini, punah hidup mereka. Tetapi ayat 4, mereka yang berpaut kepada Tuhan, mereka yang melekat pada Tuhan, Alkitab berkata mereka hidup. Yohanes 10 ayat 10 bilang begini, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang memberikan hidup, hidup yang berkelimpahan. Hidup di situ dalam bahasa Yunaninya Zoe. Zoe itu artinya adalah hidup Allah berlimpah-limpah dalam hidup orang yang dalam Tuhan Yesus. Dalam diri saya ada hidup Allah, dalam dirimu ada Zoe, yang artinya adalah hidup Kristus dalam dirimu. Maka kalau ada hidup Kristus dalam hidupmu, menurut ayat ini adalah engkau mengalami kehidupan Allah berlimpah-limpah. Ini tidak bicara masalah harta kaya yang paling utama, tidak. Bukan bicara masalah uang, jabatan, no, tidak. Tapi hidup Tuhan Yesus itu ada pada kita. Sehingga pikiran Kristus, perkataan Kristus, perbuatan Kristus ada pada kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya kasih di kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang fasik tidak mengenal Allah, orang benar mengenal Allah. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Maleakhi 3 ditekankan kembali pada ayat 18. Ada perbedaan hidup orang benar dengan orang fasik. Ada perbedaan antara hidup orang beribadah dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tadi saya sampaikan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, yang menyembah Baal Peor, dipunahkan Tuhan. Tapi orang yang hidup di dalam terpaut kepada Tuhan, maka dia akan hidup di dalam hidupnya Tuhan. Bahkan dikatakan Yohanes 15, ranting yang melekat pada pokoknya, maka dia akan berbuah lebat. Siapakah ranting? Orang percaya. Siapakah pokok? Tuhan Yesus. Siapakah pengusahanya? Bapa di sorga. Maka kalau kita melekat pada pokok, melekat, menyatu dengan kehidupan Tuhan Yesus, maka kita berbuah lebat. Nah, masalahnya di sini Bapak Ibu, banyak orang hidup beribadahnya keren, mantap. Ini PR saya, karena gereja yang saya gembalakan ini 1000 lebih pemuda kami. 1000 lebih. 1500 bahkan pemuda di gereja ini. Setiap hari Minggu beribadah, ibadah 1 dan 6. Saya melihat pemuda-pemuda kami semangat sekali. Bagus, puji Tuhan semangat. Tetapi enggak cukup hanya semangat memuji, semangat beribadah itu bagus. Tapi enggak cukup. Lebih penting lagi adalah hidup nyatanya harus berubah. Kebiasaannya harus berubah.
mau memuji Tuhan, melompat-lompat, mau nyanyi-nyanyi, berteriak. Tapi kalau kebiasaan hidup tidak berubah, nasibnya tidak berubah. Bahkan bisa lebih buruk dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Lama saya renungkan ini. Tuhan, kenapa orang yang tidak beribadah, kenapa kelihatannya lebih maju, lebih sukses? Bahkan mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Mereka tidak menyembah Tuhan Yesus. Mereka tidak ke gereja, mereka tidak beribadah. Tapi kenapa mereka lebih sukses? Katakanlah ada orang menyembah patung, kenapa lebih sukses? Kenapa lebih maju? Kita lihat Jepang, begitu majunya bukan main. Mereka sedikit yang percaya Tuhan Yesus. Saya mendapat hikmat di sini. Mereka melakukan hidup yang benar dengan pola-pola prinsip-prinsip dunia yang sebenarnya prinsip-prinsip itu ada di Alkitab. Rajin, itu kan prinsip di Alkitab. Disiplin, itu kan prinsip di Alkitab. Tidak kepo dengan orang lain, tidak mengurus orang lain, tapi di mereka sibuk evaluasi sendiri. Itu kan prinsip Alkitab. Jadi prinsip Alkitab mereka hidupi. Motivator-motivator itu banyak mengambil dari Alkitab. Mereka melakukannya. Motivator berapa kali saya dengar, percaya kau sukses, maka kau sukses. Itu kan prinsip Alkitab. Apa yang kau yakini dirimu, begitulah dirimu. Itu Amsal 23 7a. Nah, masalah yang terbanyak kepada generasi saat ini dan generasi muda adalah kelihatan kita ibadahnya hebat, dunia nyatanya hancur. Pelajarannya tidak dipelajari, tidak belajar keras, tidak kerja keras, masih hidup ngomong-ngomongi orang, menggosip-gosipi orang. Bukan jualannya yang dipikirkan kayak mana berkembang, bagaimana aku lebih baik, tomorrow better than today. Tidak, ini yang membuat kulihat aku sedih. Makanya saya menjauhi orang-orang yang menggosip. Saya betul-betul mau menjauhi orang yang menggosip. Waktu saya habis, spend time. Saya lebih bagus doa di hadirat Tuhan, baca Alkitab, menara doa pagi, dan mengevaluasi hidup saya. Bagaimana besok saya lebih baik, lebih sehat. Bagaimana gereja ini lebih berkembang, lebih maju. Bagaimana anak-anakku, anak-anak rohaniku. Ini yang menjadi hal penting kepada Bapak Ibu. Lihat kebiasaan anak-anakmu sehari-hari. Mulailah dengan Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya tambahkan padamu. Efesus 5 ayat 15-16. Bagaimana mereka hidup dengan sehari-hari kebiasaan. Perhatikan dengan seksama bagaimana cara mereka menggunakan waktu. Saya amati anak-anak saya yang 2 orang. Nah sekarang saya lagi mau fokus kepada anak-anak rohani. Dari bangun pagi sampai kau tidur, apa yang kau lakukan. Kalau dia benar, berarti dia makin hari, makin bulan, makin tahun, dia makin teleos, makin berkualitas, makin bermutu. Di gereja pun jadi staff full timer atau jadi pendeta sekalipun, kalau kebiasaan hari-harinya gak berubah, umurnya aja yang tambah, gigi tinggal 2, tapi tidak bermutu. Yang tambah uban dan gigi copot. Badan bongkok. Tidak berkualitas. Kebiasaan hidup kita harus berubah. Maka Roma 12 ayat 1-2 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Kristus. Dan alamilah ayat 2 dikatakan pembaharuan akal budi. Jadi kalau mau mengubah kebiasaan orang, ini dulu yang dirubah. Cara dia berpikir. Kalau ini gak berubah di dalam, cara dia berpikir gak berubah, maka dia akan hidup lama yang tetap dilakukan dia. Firman ini kan mengubah cara berpikirku. Firman ini kan mengubah cara berpikir kita. Maka pesan rohani pada hari ini, ajarkan anakmu baca firman Tuhan. Cucumu membaca firman Tuhan. Cara berpikir mereka, cara berpikir Tuhan. Sehingga mereka berubah kebiasaan mereka. Karena kebiasaan mereka itulah benih masa depan. Saya mudah kok melihat orang masa depannya hancur atau masa depannya penuh harapan. Kulihat aja kebiasaan tiap hari. Kalau kebiasaannya tiap hari malas, ya sudahlah.
ini bakal peminta-minta, ini bakal susah. Tapi kalau kebiasaannya rajin, disiplin, takut Tuhan, aku percaya masa depannya berkecukupan, bahkan bisa berkelimpahan, jadi berkat bagi orang lain. Ini yang paling kudoakan, karena ini jemaat kami pemuda sangat banyak. Siapa yang datang kemari, yang paling kuharapkan berubah cara berpikirnya, berubah kata-katanya, berubah perbuatannya, kebiasaannya berubah. Nggak usah tanya lagi, masa depannya pasti penuh harapan, masa depan yang penuh damai, sejahtera. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya senang dalam menara doa pagi ini menyampaikan isi hatiku kepada Bapak Ibu lewat firman Tuhan. Supaya Bapak Ibu semangat bangkitlah. Tidak hanya meratapi masalah yang terjadi, tapi buatlah masalah itu menjadi alat perubahan bagi Bapak Ibu. Saya begitu orangnya. Masalah yang kualami menjadi berkat bagi saya. Jadi bagi saya masalah itu berkat. Di balik masalah itu ada kebaikan Tuhan. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangatlah melihat anak cucumu berhasil. Bapak Ibu, semangat bangkit jadi berkat bagi generasimu yang akan datang. God bless you all. Kalau Bapak Ibu terberkati dengan tayangan ini, silakan di-share kepada banyak orang lain. Supaya mereka kepingin melihat anak cucunya menjadi generasi yang baik. Dan tidak lupa juga lihat dengan siapa anak-anakmu bergaul. 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya batasi pergaulan dengan siapa saya bergaul. Tidak sembarangan orang bisa bergaul dengan saya. Tidak semua orang bisa bergaul dengan saya. Bukan karena saya sombong, tapi pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan saya yang baik. Kalau Bapak Ibu bergaul dengan orang 5 penggosip, maka Bapaklah penggosip yang ke-6. Kalau ibu bergaul dengan 5 orang peminjam-minjam uang, maka ibu yang ke-6 minjam-minjam uang. Kalau ibu bergaul dengan orang yang beribadah yang ke-5, maka ya ibu yang ke-6 suka ibadah. Kalau ibu bergaul dengan 5 orang yang rajin, maka ibu ke-6 yang rajin. Jadi yang 5 ini membentuk ibu. Ibu jadi apa? Jagai pergaulanmu. Kasihi semua orang betul, tapi pergaulan harus dibatasi. Ya, ini juga pesanku bagi anak-anak rohani, jagai pergaulan. Tidak ada yang kuat dengan pergaulan yang salah. Lama-lama akan salah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau Bapak Ibu ada topik-topik doa, silakan tuliskan di dalam kolom-kolom yang ada di Facebook dan yang ada di YouTube. Kami akan doakan. Kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Hamba-Mu berdoa kepada mereka yang sudah menuliskan apapun persoalan-persoalan mereka, baik saat ini, baik yang akan datang, mereka tuliskan hal-hal yang mereka ingin Hamba-Mu doakan. Ada yang punya kerinduan sembuh dari sakit mereka. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, apapun sakit mereka, sembuhlah, urapilah obat-obat mereka. Dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan dan perkatakanlah sembuh, sehat, kuat. Tuhan urapi dokter, rumah sakit yang mereka kunjungi, urapi obat-obat mereka. Beri mereka semangat baru. Di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan. Mereka yang sedang berjuang masalah keuangan, pekerjaan, usaha, penjualan tanah, penjualan rumah, Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah. Mereka yang menuliskan di kolom-kolom di YouTube, di Facebook, Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, urapilah, dan Tuhanlah yang memampukan mereka untuk mengalami yang namanya kenaikan ekonomi, kenaikan keuangan, penjualan rumah, Tuhan berkati. Penjualan tanah, Tuhan berkati. Hamba-Mu juga berdoa kepada mereka yang bergumul masalah pernikahan, rumah tangga, dalam nama Tuhan Yesus. Tolonglah mereka. Dalam Tuhan Yesus, biarlah mereka mengalami pemulihan suami istri. Suami yang lari kembali kepada keluarganya, istri yang lari kembali kepada keluarganya. Terjadilah keluarga yang rukun damai, keluarga yang bersatu hati. Anak-anaknya bertobat, anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak unggul, anak-anak yang generasi ilahi. Kami berdoa
Setiap anak-anak yang kau titipkan kepada kami, cucu yang kau titipkan kepada kami, menjadi generasi yang takut akan Tuhan, takut berbuat dosa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan. Banyak lagi topik-topik doa yang belum kami sebutkan. Ada yang mencari pekerjaan, ada yang mencari jodoh, ada yang rindu punya keturunan. Hamba-Mu berdoa, berkatilah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Sampai ketemu di waktu yang akan datang.